Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah yang mana dengan nikmatnya kita dapat bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang utama di antara bulan-bulan Hijriah, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dilipat gandakannya amal, dan bulan diampunkannya dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, Sayyidul syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumil jum'ah. Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul syuhur, tuanya bulan-bulan pada bulan Hijriah adalah bulan Ramadan, dan sayyidul ayyam, tuanya hari-hari ialah hari Jumat. Alhamdulillah, segala dengan nikmatnya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu dengan Ramadan yang mulia ini. Walaupun kita melaksanakan bulan Ramadan di tengah pandemi corona, yang mana kita tidak dapat memaksimalkan ibadah-ibadah sebagaimana Ramadan sebelumnya. Kita tidak bisa bertarawih di masjid berjamaah. Kita juga tidak bisa melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi janganlah kita mengeluh atas keadaan Ramadan saat ini. Janganlah kita mengatakan bahwa Ramadan saat ini adalah bulan Ramadan terburuk, karena dikhawatirkan kita tidak memiliki adab terhadap Allah. Karena setiap kejadian adalah dengan ketentuannya. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya untuk memberikan nasihat sebagaimana yang saya kutip di muqaddimah saya, yaitu surat Al-Asr. Saya tidak ingin menjadi hamba yang merugi, dan saya juga tidak ingin kalian menjadi hamba yang merugi. Maka di dalam forum kita saat ini, kita saling menasihati, yang mana sebenarnya nasihat ini yang utama ditujukan untuk saya. Di dalam nasihat ini saya ingin menyampaikan tentang amal-amal yang utama pada bulan Ramadan. Ada 3 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah berpuasa pada bulan Ramadan, yang kedua adalah membaca Al-Quran, dan yang ketiga ialah bersedekah. Yang pertama, berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sebagaimana yang tertera di dalam ayat Al-Quran tersebut, bahwa berpuasa di dalam bulan Ramadan ini ialah sebuah kewajiban. Dan janganlah dengan kewajiban berpuasa ini membuat kita menjadi seorang yang lemah, seorang yang bermalas-malasan,
dan akhirnya kita tidak produktif menjalankan rutinitas harian kita. Di dalam sebuah sejarah, para sahabat sudah mencontohkan bagaimana mereka melaksanakan perang Badar pada bulan Ramadan, dan mereka juga meraih kemenangan pada bulan Ramadan tersebut. Dan sebagaimana para tokoh-tokoh kita, founding father kita memproklamirkan hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus atau juga bertepatan dengan 17 Ramadan. Jadi tidak ada alasan bahwa puasa ini menjadikan kita menjadi seorang yang lemah dan bermalas-malasan. Sebagaimana yang tertera di dalam ayat tadi, bahwa berpuasa itu juga menjadi sebuah indikator dari keimanan kita. Disinilah segala aktivitas akan dilipat gandakan sebagai sebuah amal. Kita sebagai anak perkuliahan, ketika kita belajar, lalu kita melaksanakan ujian, jika semua itu dilaksanakan pada bulan Ramadan ini, insya Allah itu menjadikan pahala buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua ialah hal yang utama yang kedua pada bulan Ramadan ini adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, sebagaimana yang termaktub di Al-Baqarah ayat 185. Di ayat ini menerangkan tentang Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Para orang-orang soleh terdahulu juga ketika masuk bulan Ramadan, mereka lebih memaksimalkan bacaan Al-Quran mereka. Salah satu contohnya ialah Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i menghatamkan satu harinya 1 kali hatam, sehingga pada satu bulan Ramadan beliau berhasil menghatamkan 30 kali hatam. Lalu bagaimana dengan kita? Minimal kita bisa menghatamkan 1 kali hatam. Berarti kita membaca 1 hari 1 juz, supaya kita dapat mendapatkan 1 hatam. Di dalam Ramadan kita sebaiknya mengisi banyak waktu kosong dengan banyak membaca Al-Quran, karena pahalanya sangat besar. Lalu amal yang ketiga ialah bersedekah. Sebagaimana di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatara shaiman ala ta'am wa syarabin min halal salatu alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahrin Ramadana wa salla alaihi Jibril alaihi salamu fi lailatul qadar. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa dengan makanan dan minuman yang halal, niscaya para malaikat akan memohonkan ampunan untuknya selama bulan Ramadan, dan malaikat Jibril akan beristighfar untuknya pada malam Lailatul Qadar. Jadi salah satu sedekah yang bisa kita lakukan ialah memberi makan
orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, sehingga kita dapat kemuliaan, mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Mungkin sekian tausiah saya dari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.